Allah. Kemudian apa namanya ciri ahli surga, ada 4 perilaku orang yang bertakwa. 4 ciri orang yang bertakwa. Yang pertama tadi apa? Istiqomah dalam beribadah. Yang kedua menahan amarah. Yang ketiga memaafkan kesalahan orang lain. Dan yang keempat adalah segera bertobat jika melakukan kesalahan. Ya. Kita selalu banyak istighfar, karena siapapun manusianya pasti mempunyai salah dan dosa. Siapapun dia, apalagi kita orang biasa, ya kan? Setiap satu hari pasti kita melakukan kesalahan, baik sengaja ataupun tidak. Ya, menghujat orang, memaki orang, gibah nggak sengaja, ya kan? Masih ya melihat apa namanya sesuatu yang tidak tidak dibenarkan dan lain sebagainya. Ya, mulai mudah-mudahan ya saya ini ada proses muda ya. Kadang-kadang lihat wanita yang baca dikit ya masih melotot gitu, tapi melotot doang. Selanjutnya udah astagfirullahaladzim, ya kan? Langsung istighfar. Sebaik-baiknya kesalahan adalah orang yang innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sebaik-baiknya orang adalah orang yang selalu bertaubat wa yuhibbul mutatahhirin, dan senang bersuci, membersihkan diri baik itu zahir maupun batin. Dengan cara istighfar, ya, bahwasanya istighfar ini sesuatu yang bisa mendatangkan ridho dan maaf dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali kisah-kisah orang yang mendawamkan Al-Quran, orang yang mendawamkan istighfar sehingga dia menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali kisah-kisah. Dalam sebuah hadis dikatakan, man lazimal istighfar, siapa orang mendawamkan istighfar dalam 1 tahun, ya alfa marratin li kulli yaumin, 1000 kali dalam sehari, lam yang qasil waktu hatta artinya bahwa orang yang mendawamkan membaca istighfar sehari 1000 kali dalam setahun, dia pasti Allah akan memberikan kekayaan baginya walaupun belum sampai 1 tahun. Lam yang usil waktu, ya, sampai dia belum setahun. Jadi kalau ada orang yang mendapatkan istighfar sehari 1000 kali, pasti Allah akan memberikan kekayaan walaupun belum nyampe 1 tahun. Ini hadis Nabi. Kalau hadis Nabi yang ngomong udah pasti sampai, udah pasti benar. Ya, kalau kita dalam keadaan sempit, banyak istighfar, dalam keadaan galau, baca istighfar, dalam keadaan butuh sesuatu, banyak istighfar. Apalagi kita udah baca istighfar, zikir hobi pula, luar biasa, ya kan? Kalau dalam konteks ini kan hanya istighfar saja, akan tetapi kita diajarkan oleh Allah semua amaliyah yang dilakukan, baik itu sunnah maupun wajib, harus dibarengi dengan zikir hobi. Ya. Double pahala. Ya, kita istighfar juga, diampuni juga dosa kita, kemudian juga dibarengi dengan zikir hobi. Zikir di mana malaikat pun tidak tahu besar pahalanya. Saking hobinya zikir ini, malaikat pun tidak tahu besarnya pahalanya seberapa. Hanya Allah yang tahu. Luar biasa ini zikir ini. Ya, ini sebetulnya rahasia. Udah zikir rahasia lagi. Akan tetapi di kalangan ikhwan akhwat thariqah Qadiriyah Nasabandiyah ini menjadi bukan rahasia umum. Akan tetapi kedahsyatannya luar biasa. Sampai malaikat tidak sanggup menghitung pahala zikir hobi yang dilakukan oleh seseorang. Saking rahasianya itu luar biasa. Kan sebetulnya malaikat seharusnya tahu, ya kan, apa isi hati kita. Akan tetapi ketika kita zikir hobi, malaikat
itu akan bertemu dengan seorang malaikat yang sayapnya luar biasa. Ya kan? Sayapnya luar biasa banyaknya, jari-jarinya banyak. Kemudian Nabi bertanya kepada malaikat tersebut, wahai malaikat, apa pekerjaanmu sehingga kamu beda dengan malaikat yang lain? Kamu punya sayap lebih banyak daripada malaikat yang lain. Tugasku, aku sanggup menghitung tetesan air hujan yang jatuh ke bumi mulai zaman Nabi Adam sampai hari ini. Bayangin itu, malaikat sanggup menghitung tetesan air hujan yang jatuh dari langit ke bumi mulai zaman Adam sampai sekarang. Kemudian dia juga sanggup menghitung planet-planet yang ada di angkasa, mampu menghitung pasir di lautan di muka bumi. Akan tetapi wahai Muhammad, aku tidak sanggup menghitung pahala umatmu ketika mereka membaca sholawat kepadamu secara berjamaah. Tuh, ya enggak? Kita kadang membaca sholawat sendiri-sendiri, akan tetapi ketika kita membaca sholawat secara berjamaah, itu malaikat tidak sanggup menghitung jumlah pahala yang kita baca. Dia sanggup menghitung tetesan air hujan, sanggup menghitung planet-planet yang ada di angkasa, sanggup menghitung pasir di lautan, akan tetapi malaikat tersebut tidak sanggup menghitung pahala orang yang membaca sholawat kepada Muhammad dengan secara berjamaah. Ya. Kita kan sini baca sholawat berjamaah tadi ya. Allahumma sholli ala nabiyyika atau ketika kita apa namanya tadi baca sholawat itu pahala yang tidak bisa dihitung oleh mereka. Ya. Oke, masyaallah jazakallahu. Selanjutnya apa? Selanjutnya adalah ayat berikutnya. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illa Allah wa man yusirru ala ma fa'alu wa dan Allah mencintai orang yang berkaitan dan orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi dirinya sendiri segera mengingat Allah, lalu memohon ampun atas dosa-dosanya, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu sedangkan mereka mengetahui. Nah, ini adalah lanjutan dari surat Al-Imran ayat 135 yang mana intinya dari dua ayat tersebut ada 4 kelompok atau ada 4 orang yang bertakwa. Ciri-ciri orang yang bertakwa tadi apa? Istiqomah dalam berinfak, kemudian menahan amarah, kemudian yang ketiga memaafkan kesalahan orang lain, yang terakhir adalah segera bertobat jika melaksanakan maksiat. Semoga kita bisa melaksanakan keempat ciri-ciri orang yang bertakwa. Kalau salah satunya tidak kita lakukan, maka kita bukan termasuk ciri orang yang bertakwa. Contoh, kita masih suka bermaksiat tapi nggak mau tobat, ya, maksiat jalan tobatnya nggak mau, ya kan? Maka kita bukan ciri-ciri orang bertakwa. Maka Allah senang orang-orang yang bertobat, bukan senang orang yang merasa suci. Walaupun dia ibadah tiap malam penuh semalam untuk siang dan puasa, kalau dia merasa suci daripada orang lain, maka bukan kategori orang yang disenangi Allah. Tapi orang yang disenangi Allah adalah innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah senang orang-orang yang bertobat. Ketika kita bertobat, salat taubat, kemudian baca istighfar, kemudian kita mohon ampun sambil meneteskan air mata kita, mohon ampun menyesali perbuatan kita, maka Allah tersenyum
walaupun dosa kita sebesar gunung Uhud, akan tetapi kasih sayang Allah jauh lebih besar dari dosa yang kita pernah lakukan. Oleh karenanya sering-seringlah kita baca istighfar, sering-seringlah kita melaksanakan sholat taubat, ya. Jangan sampai seumur hidup kita tidak pernah melaksanakan sholat taubat, ya. Karena Allah sering menunjukkan, ya, sholat taubat, sholat hajat, sholat ibadah, sholat apalagi, sholat witir dan seterusnya. Itulah amalia-amalia yang sebisa mungkin kita lakukan. Ya mungkin kita pulang kerja malam sampai kita capek, ya bolehlah sekali-sekali kita tinggalkan, ya enggak? Akan tetapi dalam seminggu usahakan ya 3 harinya kita laksanakan, ya. Atau kalaupun enggak semuanya, seling-seling gitu, ya enggak? Ya salat taubatnya, salat witirnya, salat hajatnya kalau misalnya ditinggalkan, istigharahnya ditinggalkan, ya. Karena istigharah, salat istigharah itu salah satu amalia. Ya kalau istigharah itu sholat minta apa? Sholat minta ya petunjuk, ya. Ini kalau kita punya hajat apa-apa itu akan, tapi dalam amal yang tanamkan kepada kita istigharah bukan hanya kita punya hajat, punya masalah, punya keraguan, ini kita lakukan tiap hari. Itu artinya apa? Bahwa kita dibimbing oleh Allah untuk selalu minta petunjuk kepada Allah. Makanya jangan heran kalau orang yang mendapatkan sholat istigharah, dia akan selalu mendapatkan keyakinan, ya kan? Keyakinan apa yang dia akan lakukan, selalu yakin pasti itu petunjuk dari Allah. Karena apa? Dia mendapatkan sholat istigharah, ya kan? Kalau dulu kita sudah menjadi ibadah, ya kan? Kalau punya keraguan pasti sholat istigharah. Wah ini ragu nih, ini mau amal si A, mau si B nih, ya enggak? Istigharah tuh. Ya saya, atau kita mau kuliah di universitas ini atau ini, saya istigharah. Tapi sekarang enggak. Ketika kita punya hajat, ketika kita punya apapun, enggak punya pun, kita selalu istiqomah melaksanakan sholat istigharah. Nantinya akan terbuka tuh. Akan terbuka tirai-tirai yang menutupi hijab kita dalam kehidupan kita. Pasti yang penting kita istiqomah, yang penting kita yakin apa yang dianjurkan oleh para sahabat kita, insya Allah pasti membawa manfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja